Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bu Elin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Elin kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Lucy, kabar saya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Elin. Gini Bu Elin, kemarin kan Bu Elin chat saya ya, ingin bertemu. Nah, kira-kira ada yang mau dibicarakan ya Bu Elin ya? Apa kira-kira nih yang mau dibicarakannya? Begini Bu Lucy, saya tuh ingin menerapkan pembelajaran kontekstual dalam mata pelajaran yang saya ampu Bu. Salah satunya misalkan di kelas saya itu matematika dan IPS gitu atau IPAS. Tapi saya merasa kesulitan Bu untuk menyelesaikan atau menyesuaikan antara materi dengan yang terjadi di lapangan Bu. Begitu ya. Memang suka rada sulit ya, Bu, ya, kita tuh ya kalau misalkan ingin menerapkan sesuatu antara materi dengan, kejadian di lapangan ya, Bu, ya. Nah, kira-kira Bu nih ya, apa sih tujuan Ibu dari pertemuan ini dengan permasalahan yang Ibu utarakan ini? Begini Bu Lucy, tujuan saya melakukan percakapan nih dengan Bu Lucy ini, tentunya saya agar bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Mmm, oke oke. Baik Bu Erin, begini kan tadi tujuan udah dibicarakan ya. Jadi tujuan Ibu ini, tujuan percakapan yang kita, apa namanya, bicarakan ini, Ibu ingin mendapatkan satu buah solusi yang baik ya Bu ya, untuk bisa menerapkan sebuah pembelajaran kontekstual pada mata pelajaran Ibu, betul Ibu ya? Nah, Betul. berkaitan dengan penerapan tersebut nih, penerapan pembelajaran kontekstual, pada mata pelajaran Ibu ya, yang Ibu ampu ini, kira-kira kira-kira, kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 10, di mana sih posisi Ibu dalam, mencapai tujuan tersebut? Begini Bu, tentunya posisi saya saat ini kalau dilihat atau direntang dari 1 sampai 10, saya masih berada di posisi 5 Bu. Kenapa demikian? Karena saya masih memiliki banyak sekali kekurangan, terutama pada beberapa materi ketika akan saya hubungkan dengan pembelajaran kontekstual yang masih, yang saya masih merasa kesulitan gitu Bu. Mmm, baik baik Bu Elin. Nah, Bu Elin kan tadi sudah menggambarkan posisi, Ibu saat ini ada di rentan 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira dari obrolan kita nih Bu Elin nih, rentang posisi mana ya sih yang Ibu ingin tingkatkan atau Ibu ingin capai dalam, penerapan pembelajaran ini Bu? Tentunya Bu Lucy, saya ingin meningkatkan, rentang dari nilai yang sudah saya masih kurang dari, 1 sampai 10 itu yang saya masih di 5 itu, saya ingin meningkatnya di posisi 8 paling tidak Bu Lucy. Mhm mhm. Nah, bagus sih Bu Elin ini, ingin mencapainya yang tinggi ya Bu Elin ya. Nah, Betul Bu. kira-kira begini, untuk mencapai mendapatkan minimal posisi 8, apa sih yang, Ibu Elin lakukan? Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk menerapkan pembelajaran kontekstual tersebut? Kesempatan yang saya miliki sekarang ini dalam proses pembelajaran, adalah saya terus Bu, mempelajari materi dan berusaha untuk menghubungkannya dengan kejadian yang dekat dengan mereka. Misalkan nih, saya menyuruh anak-anak itu, untuk menceritakan pengalaman berkesan yang pernah mereka miliki dan dianggap, menjadi bagian dalam sejarah hidupnya gitu Bu. Iya ya. Ibu Elin bagus loh itu, pemaparannya. Jadi Bu Elin ini sudah mampu memaparkan mengenai kesempatan yang Ibu miliki saat ini, pada saat Ibu pemberian pembelajaran materi ya, Bu, ya. Nah, Ibu nih sudah mulai berusaha untuk menghubungkan, apa namanya, kejadian dengan, yang di dekat mereka, sekitar mereka ya. Misalnya Ibu menyuruh mereka untuk menceritakan pengalaman berkesan yang pernah mereka miliki dan yang dianggap itu menjadi sejarah dalam hidupnya gitu ya, Bu, ya? Betul Betul? betul, Bu. Betul, Oke. Bu Lucy, sangat betul seperti itu, eee saya sudah mulai memaparkan mengenai kesempatan yang saya miliki. Jadi betul yang Ibu sampaikan itu, seperti itu, Bu.
Nah, selain kesempatan yang sudah dimiliki nih, Bu, ya, adakah kekuatan yang Ibu rasa Ibu miliki nih untuk mendukung, Ibu untuk melakukan pembelajaran kontekstual ini, yang memang mungkin bisa menjadi, untuk mencapai tujuan Ibu itu tersebut dan seperti apa kira-kira kekuatan yang Ibu rasa Ibu miliki itu kira-kira, Ibu? Baik Ibu, tentunya ada ya Bu, banyak mungkin, yang menjadi sumber kekuatan dalam diri saya itu, dalam mencapai tujuan tersebut adalah semangat semangat saya dan pantang menyerah saya untuk terus menemukan dan mempelajari mengenai materi-materi yang bisa dihubungkan dengan pembelajaran yang kontekstual dan tentunya menemukan kejadian yang sesuai. Saya juga, akan terus belajar Bu, untuk bagaimana memahami mengenai pembelajaran yang kontekstual itu. Misalkan saya terus berlatih di PMM, di webinar, atau melalui media internet dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Oh, iya iya. Bagus Bu Elin ya, itu sudah, apa namanya, Ibu sudah mampu memaparkan mengenai kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan Ibu ya, Bu, ya. Yaitu semangat pantang menyerah. Nah, ini semangat ini nih harus kita terus kembangkan ya, Bu, ya, demi untuk mempelajari mengenai materi-materi, yang bisa dihubungkan dengan pembelajaran kontekstual dan menemukan kejadian sesuai ya dengan yang Ibu ingin pahami dalam pembelajaran tersebut ya Bu ya. Misalkan Ibu sudah mampu mencari materi selain dari website, dari PMM, dan rekan sejawat lainnya betul ya Bu ya? Betul banget, Bu Lucy. Betul banget. Oke, ya ya. Baik, setelah Ibu memaparkan kekuatan yang Ibu miliki nih Bu ya, pastinya akan ada hambatan Bu ya, ada kekurangan, ada hambatan. Nah, hambatan ini, hambatan yang mungkin saja Ibu miliki itu kira-kira apa sih dalam, selama Ibu ingin mencapai tujuan pembelajaran ini? Tentunya saya akan terus berusaha Bu, untuk mempelajari dan mengamati kondisi masyarakat yang mungkin nantinya, bisa saya hubungkan dengan materi yang akan dipelajari, gitu Bu. Oke, baik baik. Eee, baiklah Ibu. Nah, sekarang setelah tadi kekuatan, hambatan, nah kira-kira Bu, strategi apa sih yang akan Ibu lakukan demi mencapai tujuan, yang Ibu inginkan itu? Strategi yang akan saya terapkan, pertama tentunya saya akan memilih materi mana saja yang sekiranya bisa dilakukan dengan pendekatan kontekstual tersebut. Kemudian, saya akan mempelajari kondisi masyarakat yang nantinya bisa dikaitkan dengan materi. Berikutnya, saya akan mempelajari untuk lebih memahami lagi mengenai pembelajaran yang kontekstual itu, baik dari internet, dari PMM, dan bisa menanyakan pada orang yang lebih kompeten gitu, Bu. Baik, bagus sekali sih strateginya, Bu, ya. Jadi kita tuh selain, mencari, narasumber yang dari dunia nyata ataupun dunia, maya ya, Bu, ya. Jadi sehingga semua materi itu terkumpul dengan baik ya. Nah, strateginya sudah bagus nih, Bu. Nah, kira-kira strategi mana nih yang bisa Ibu, secepatnya lakukan, Bu? Dari strategi tersebut, yang secepatnya akan saya lakukan adalah tentunya saya akan memilih materi yang sekiranya bisa dilakukan dengan pendekatan kontekstual, Bu. Boleh boleh. Nah, pasti ini ingin segera dilakukan, betul ya? Itu lebih baik dilakukan secara, secepatnya ya, Bu. Nah, Ibu kira-kira nih akan melaksanakan pembelajaran ini kapan Ibu nih? Insya Allah mulai minggu ini saya akan mencoba mengimplementasikannya, Bu. Oh, baik baik. Nah, Bu, menurut Ibu nih, Ibu ingin melaksanakan pembelajaran konseptual ini secara bertahap, betul ya? Dengan strategi yang Ibu miliki, dengan kekuatan yang Ibu miliki. Nah, kira-kira Ibu apa namanya, perlu tidak ya, apa namanya, membutuhkan atau tidak rekan sejawat, motivasi ataupun yang lainnya, bantuan dari rekan sejawat, kira-kira Ibu memerlukan tidak, Bu? Kalau bisa iya, Bu, saya sangat membutuhkan sekali dari, teman sejawat seperti itu, Bu. Oke. Selama ini Bu Elin memiliki rekan sejawat yang, betul-betul support dengan kegiatan Ibu atau tidak, Ibu? Sangat sangat support sekali, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, gitu. Semuanya saling support gitu, Bu, untuk kegiatan Support ya. ini.
dengan adanya rekan sejawat atau keluarga sekolah lainnya yang mensupport Ibu, ini akan membuat Ibu semakin termotivasi ya, Bu, ya, betul ya? Betul, Bu, Nah, betul. apa perasaan Ibu selama ini, dengan mendapatkan support dari rekan sejawat dan warga sekolah lainnya? Bagaimana, Bu? Bagaimana perasaan Ibu Oh, yang perasaannya. nah, betul, karena sudah ada support dari rekan sejawat maupun warga sekolah lainnya. Ya perasaannya tentunya sangat bahagia, sangat senang, sangat bisa membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak tentunya itu ya Bu ya. Jadi dengan adanya support dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari stakeholder semua yang ada di sekolah itu bisa mendukung coaching saya dan tentunya ini akan meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah saya gitu Bu. Jadi saya merasa Oke. bahagia dan senang sekali bisa melakukan bisa disupport gitu dari stakeholder yang ada di sekolah. Oh, baik baik. Baik, Bu Elin. Nah, kalau gitu nih, mudah-mudahan, Ibu dapat memegang komitmen Ibu untuk selalu melakukan langkah dalam upaya menerapkan pembelajaran kontekstual ya, Bu, ya. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita akhiri saja, Bu, percakapan kali ini, mengingat, waktu juga sudah sore dan saya melihat Ibu sekarang sudah semakin plong ya, Bu, ya. Ya Sudah betul semakin betul Bu. terbuka dibanding tadi kita awal pertama bercakap, Ibu sepertinya memiliki beban dan sesuatu yang ingin Ibu ceritakan. Tapi saya sekarang sudah melihat Ibu, kayaknya Ibu sudah mulai merasa lega ya, Bu, ya. Betul Nah, saya betul. rasa kita akhiri saja Ibu ya kalau seperti itu ya, Bu, ya. Baik Ibu, siap. Terima Eee, kasih Bu. Terima kasih Bu Elin sudah, mau, apa namanya, menjadi coachee pada saat coaching ini. Semoga percakapan kita menjadi solusi untuk Ibu pada saat pembelajaran nanti ya, Bu, ya. Amin amin amin. Terima kasih Bu Elin, assalamualaikum. Baik Bu Lucy, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan masalah yang saya hadapi dalam proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita bisa, saya tentunya bisa menerapkan coaching ini dengan sebaik mungkin gitu Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Semoga Ibu juga selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elin. Mangga Ibu. Oke, demikian Bu Elin ya, itu adalah salah satu kegiatan coaching kita hari ini, semoga permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Elin, bisa semuanya, terurai ya Bu Elin dengan kegiatan coaching ini. Amin Ja amin. jadi baik buruknya kita sudah ikhlaskan, buruknya lepaskan, baiknya kita untuk ditingkatkan kembali ya dengan, adanya, coaching tersebut ya Bu Elin ya. Siap Jadi siap. mungkin kita refleksikan saja dulu ya Bu Elin ya, Boleh jadi boleh Bu, iya. ya, Siap. refleksi kali ini mungkin percakapan ini, membuat, bagaimana perasaan Bu Elin setelah melakukan setelah melakukan coaching hari ini? Saya merasa percakapan ini tentunya berjalan dengan baik, Bu, ya. Jadi coach itu cukup ter coach-nya itu Ibu ya, terutama sebagai coach itu sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Ya, saya juga merasa cukup untuk mampu bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari, masalah yang sudah kita selesaikan tadi, Bu. Dan juga selama diskusi ini eh, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, eh, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan ya. Tentunya keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan saya juga menyampaikan ide secara efektif kepada guru dan individu lainnya nantinya gitu Bu. Dan tentunya tidak ada penghakiman atau justifikasi ya Bu. Jadi kita berhasil menahan diri ya untuk tidak terutama dari ibu nih, dari coachingnya bisa menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi gitu Bu.
Baik baik, baik, Bu Erin, saya pun merasa senang sekali, dengan dengan proses coaching ini. Saya merasa senang Ibu, amat sangat terbuka ya, Bu, ya, dengan, apa yang menjadi permasalahan yang jelas dan mau mendengarkan dan apa namanya, menerima masukan-masukan ya, Bu, ya, selama kita coaching ini. Baik Ibu, mungkin, kita akhiri coaching ini. Ibu terima kasih atas waktunya, kita akan kembali ke ruang satu mungkin ya, Bu, ya? Baik Ibu Lucy, terima kasih ya Bu ya atas waktu dan Iya, kesempatannya. oke. Live ya, Bu, ya? Ke ruang satu ya kita ya? Siap. Ada yang tahu Ibu Sri di mana?